agak nggak enak judulnya. Panggilan untuk ikut menderita. Waduh, kok panggilan untuk ikut menderita, ya kan? Yang paling bagus kan begini, panggilan untuk ikut bersenang-senang, ya. Tapi ini Alkitab mengajarkan kepada kita panggilan untuk ikut menderita. Alkitab nggak pernah bilang begini, bahwa kalau kita ikut Yesus, ya, kita tidak akan mengalami penderitaan. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat seperti itu nggak pernah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, dan Tuhan memang tidak pernah berkata seperti itu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan tetap akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetap akan mengalami yang namanya masalah, problema, dan persoalan. Hanya orang-orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan, ya, yang mereka itu akan gampang murtad, gampang kecewa, gampang mengundurkan diri. Ketika apa? Ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, ketika mengalami hal-hal yang menyakiti hatinya, yang membuat dirinya tersinggung dan luka di hatinya, ya kan? Kekristenan kok model begitu, pendeta kok model begitu, pelayan Tuhan kok model begitu, orang Kristen kok model begitu. Udah, aku nggak Kristen-Kristenan lagi. Orang yang begini, dia belum punya dasar yang benar tentang kekristenan. Amin. Alkitab bilang, Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Membutuhkan apa? Salah satunya membutuhkan untuk saling menggesek. Bersama saya ucapkan saling menggesek. 2, 3. Saling menggesek. Lebih keras lagi, 2, 3. Saling menggesek. Alkitab bilang begini, bahwa besi akan menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Kalau kita mau jadi tajam sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, maka mau tidak mau harus terjadi yang namanya gesekan. Gesekan itu akan membuat kita akan semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan, ya. Nah, mari kita baca ayat yang pertama. Dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Alkitab bilang jadilah kuat. Kalau Alkitab berkata jadilah kuat, ini katalah kan perintah, ya kan? Jadilah kuat. Kalau Tuhan memerintahkan kita supaya jadi kuat, artinya ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Kalau Tuhan bilang jadilah kuat, artinya kita ini pasti bisa kuat, ya. Cuman ada orang yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, ya. Contoh nih, sebagai seorang orang tua atau ayah dan ibu, kita bilang kepada anak kita, nak, tidurlah. Kalau orang tua berkata kepada anaknya, tidurlah. Kira-kira itu mudah dilakukan atau tidak? Ya pasti mudah dilakukan lah, ya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada anaknya, apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibu kepada anak-anaknya, itu pasti anak-anaknya bisa melakukannya. Tinggal anak-anaknya ini mau menghormati orang tuanya atau enggak. Tinggal anaknya ini mau taat atau tidak kepada orang tuanya. Alkitab bilang kalau kita manusia di dunia ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Allah Bapa yang ada di sorga. Kalau kita memberikan perintah kepada anak-anak kita, perintah itu pasti bisa dilakukan, lebih-lebih Bapa kita yang ada di sorga. Ya, jadi untuk supaya kita kuat di dalam panggilan untuk ikut menderita di dalam Tuhan, dengan jelas Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya
yang bernama Timotius. Hai Timotius, ya meskipun kamu masih muda, ayo jadi kuat. Ya, caranya gimana? Dikatakan di situ jadi kuat oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena kekuatan diri sendiri. Bersama saya ucapkan kasih karunia. 2, 3, kasih karunia, ya. Jadi kalau kita mau kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Sekali lagi, kalau kita mau jadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini, kita butuh kasih karunia Tuhan. Maaf, kalau kita mau jadi kuat menghadapi suami yang keras kepala, ya dibutuhkan kasih karunia. Kalau kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi istri yang yang bikin nggak tersinggung, yang punya karunia berkata-kata berlebihan. Nah, kalau bilang cerewet itu kan nggak sopan. Apalagi ada yang bilang gini, seperti radio rusak. Aduh, nggak sopan banget ya. Jadi menghadapi istri yang punya karunia berkata-kata berkelimpahan, ya kan? Kalau kita mau kuat, kita dibutuhkan kasih karunia. Kalau mau kita tetap kuat untuk menghadapi ya anak-anak yang nakal, untuk menghadapi masalah-masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan para pelanggan, masalah hubungan dengan atasan, dengan bos. Kalau kita mau butuh kekuatan, bisa menghadapi semuanya itu dibutuhkan yang namanya kasih karunia. Bersama saya katakan sekali lagi, kasih karunia. 2, 3, kasih karunia. Nah, caranya gimana? Ibrani pasal 4 ayat 16. Ini ayat yang saya favorit banget. Saya suka banget dengan ayat ini. Dikatakan begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa ulang-ulang tuh dibaca Ibrani pasal 4 ayat 16. Ini powerful banget. Ibrani pasal 4 ayat 16. Itu kalau dalam terjemahan yang paling gampang begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kepingin dapat donat, datanglah ke toko donat. Kalau kita kepingin dapat sepatu, datanglah ke toko sepatu. Kalau kita mau mendapatkan baju, datanglah ke toko baju. Ya. Kalau kita mau mendapatkan kasih karunia, datanglah kepada tahta kasih karunia. Kalau kita terus setiap hari seperti ini, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua di dalam Tuhan akan makin lama makin kuat. Amin. Nanti akan ada perbedaan yang besar, kata Alkitab, antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, akan ada perbedaan yang nyata nanti, ya sekarang belum kelihatan, tapi nanti antara orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Perbedaan apa yang akan didapat? Yaitu orang yang sungguh-sungguh setiap hari datang kepada Tuhan, makin lama akan makin kuat, ya. Badainya boleh besar, seperti pujian tadi, musimnya boleh berganti, tapi kekuatan kita tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena kita senantiasa datang kepada kasih karunia, tahta kasih karunia, sehingga kita terus memperoleh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ya. Nah, ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ada 3 macam penderitaan. Yang pertama, penderitaan yang dihadapi seperti seorang prajurit.
itu ada di ayat yang keempat dari 2 Timotius pasal 2 tadi. Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini artinya ayat ini tidak mengatakan kita ini jangan bekerja. Alkitab bilang kalau kita nggak bekerja, jangan makan. Jadi bekerja itu adalah wajib. Bekerja yang rajin itu adalah wajib. Kerja keras itu wajib. Kerja smart itu wajib. Tapi kita nggak boleh khawatir, Bapak Ibu sekalian, tentang kehidupan ini. Seperti seorang prajurit nggak pernah khawatir dia. Ya, sebab kalau dia khawatir tentang kehidupannya, dikatakan tidak akan berkenan kepada komandannya. Apalagi kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kita harus bekerja, itu bagian kita, ya. Nanti urusan bagian memberkati, mengangkat kita, mempromosikan kita, itu adalah bagian Tuhan. Maka itu kalau dalam bekerja, kemudian ngalami tantangan, ngalami penderitaan, hadapi saja. Kenapa? Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, ya. Tapi jangan sampai kemudian kerja dan melupakan Tuhan. Waduh, Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan menjadikan semua yang kita kerjakan sia-sia, ya. Bekerja, tapi jangan lupa Tuhan, ya. Nomor satukan Tuhan. Maka lihat nanti hasilnya. Semuanya, kata Matius 6 ayat 33 akan ditambahkan kepada kita. Kemudian penderitaan yang kedua digambarkan gini, di ayat yang kelima, penderitaan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam menghadapi tantangan, penderitaan, kesukaran dalam hidup ini, jangan sampai kita melanggar peraturan. Amin. Orang lain di sekitar kita banyak yang melakukan pelanggaran, yang nggak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi kita jangan ikut-ikutan melanggar peraturan, ya. Yang sana korupsi, sini korupsi. Masa aku nggak ikut korupsi? Apa kata dunia? Nggak boleh begitu. Yang situ selingkuh, sana selingkuh, ya kan? Masa aku nggak boleh selingkuh? Daud aja selingkuh, ya bukan begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita harus tetap ikut peraturan. Kita harus tetap menjaga, mengikuti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saiki zaman edan, kok kue ora edan, kue ora keduman, itu kata dunia, ya. Sekarang zamannya gila. Kalau kamu nggak ikut gila, kamu nggak akan kebagian. Ya biarlah dunia mau gila urusan lu, ya kan. Yang penting gua nggak mau ikut-ikutan gila. Aku mau ikut peraturan-peraturan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian dengar. Kalau kita hidup di dalam peraturan-peraturan firman Tuhan, sesungguhnya disitulah kebahagiaan, disitulah letak kemerdekaan yang sesungguhnya. Orang yang hidup di luar peraturan itu akan menderita. Mungkin pada awalnya tidak menderita, tapi lihat, nanti satu saat penderitaan itu akan datang dan lebih parah lagi, ya. Dan yang ketiga dikatakan ayat yang ke-6, kita ini harus kuat menderita seperti seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Ayat ini sungguh-sungguh menyenangkan dan meneguhkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut menderita seperti seorang petani, bekerja keras, ya kan, tidak pernah putus asa, never give up, selalu konsisten, maka yang akan menikmati hasilnya, bukan pendetanya, yang menikmati hasilnya adalah dirinya sendiri, ya. Buat Bapak Ibu sekalian, tetap setia kepada Tuhan, tetap menyala-nyala kepada Tuhan, rajin beribadah,
terus datang kepada tahta kasih karunia. Nanti yang pertama-tama akan menikmati bukan pendetamu, bukan tetanggamu, bukan orang lain, tetapi siapa? Yang akan menikmati adalah dirimu sendiri. Maka itu tetap semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Caranya gimana? Datang kepada tahta kasih karunia. Kalau kita datang kepada tahta kasih karunia, kita akan mendapatkan kasih karunia. Dan ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menghadapi penderitaan, kesukaran, dan kesulitan. Yang mana ujung-ujungnya kita akan keluar sebagai orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan atas setiap penderitaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus terus ingatkan dan tolong kami untuk kami senantiasa ada di dalam tahta kasih karunia, datang kepada tahta kasih karunia, sehingga kami terus-menerus memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.